Sebuah penjelasan. Aku akan memberimu penjelasan sekarang. Harvey York berjalan maju dengan tenang, lalu mengayunkan telapak tangannya ke wajah Ronald John lagi. Tampar. Seorang atasan saja berani mengancam CEO dan CEO eksekutif? Tampar. Dari mana kamu mendapatkan semua keberanian ini? Tampar. CEO Walker sudah mengatakan sebelumnya bahwa keinginan saya adalah miliknya juga. Aku memukulmu sekarang di tempatnya. Tampar. Sebagai CEO eksekutif sebelumnya, Anda tidak hanya tidak melakukan pekerjaan Anda dengan baik dan memberikan kontribusi kepada perusahaan setelah mendapatkan gaji setinggi itu. Anda bahkan mengancam perusahaan dengan kontrak Anda? Tampar. Perusahaan memberi Anda gaji agar Anda mendapatkan ide, bukan untuk Anda memberontak. Setelah beberapa tamparan di wajahnya, Ronald memar parah, tapi dia masih berteriak marah. Kamu keparat? Beraninya kau memukulku? Jelas karena kamu dan Kate, Star Chaebol menolak tawaran untuk bekerja bersama kami. Kalian berdua bertanggung jawab untuk ini. Kami bertanggung jawab untuk ini? Harvey tersenyum. Sebagai petinggi perusahaan, Anda harus menyelesaikan masalah perusahaan juga. Anda telah menjadi penanggung jawab bisnis, namun Anda memberitahu saya bahwa kesepakatan itu dibatalkan setelah Anda diberhentikan dari posisi Anda. Surat kuasa hilang begitu saja? Kalau begitu, aku juga punya alasan untuk meragukan apakah kamu sudah memiliki kontrak atau belum. Apakah Anda tidak membuat kemajuan dengan pekerjaan Anda? Dan Anda ingin melimpahkan semua kesalahan kepada CEO Walker tepat setelah dia ditunjuk karena Anda tidak dapat menyembunyikan fakta lagi. Aku bisa menangani hal sekecil ini dengan satu panggilan telepon, namun kamu berani mengancam CEO Walker dengan ini. Apakah kamu mati otak? Atau apakah Anda tidak ingin bekerja di sini lagi? Jika kamu tidak ingin bekerja di sini lagi, maka keluarlah dari sini. Harvey menendang Ronald ke tanah, lalu dengan tenang memberi perintah. Berikan saya surat pengunduran diri. Suruh siapapun yang terus mengoceh untuk menandatangani surat itu dan pergi. Harvey melirik ke ruangan yang penuh dengan atasan, lalu tersenyum. Saya agak gegabah. Aku pasti menakuti kalian semua. Tolong jangan salah paham dengan kata-kataku terhadap Ronald. Para petinggi sedikit lega. Seseorang terlihat hendak angkat bicara. Namun Harvey melanjutkan pidatonya. Saya mengatakan bahwa jika Anda semua ingin mempertahankan pekerjaan Anda, maka Anda harus tutup mulut. Jika kamu tidak ingin bekerja di sini lagi, kemasi barang-barangmu dan pergi. Ini berlaku untuk kalian semua. Para petinggi benar-benar terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Semua orang mengira Harvey hanya menggunakan otoritasnya sebagai bos baru untuk melawan Ronald dan menjadikannya contoh. Mereka tidak menyangka bahwa Harvey menargetkan setiap petinggi di ruangan itu. Pergi jika kita tidak ingin bekerja di sini lagi? Apa dominasi ini? Staf telah membawa surat pengunduran diri dan meletakkannya di atas meja segera setelah itu. Semua orang tanpa sadar menatap Ronald, yang wajahnya sangat memar saat itu. Ini juga menggelitik keingintahuan Kate. Semua orang ingin melihat apakah Ronald akan keluar dari perusahaan. Jelas semua orang tahu bahwa dia tidak akan melakukannya. Selain gaji tahunan jutaan dolar, ada alasan lain mengapa dia tidak bisa pergi. Dia mewakili minat Angelina. Justin dan Angelina menempatkannya di sini untuk menjebak Kate dan memaksanya keluar dari perusahaan. Dia tidak seharusnya pergi sebelum semuanya bergerak. Aman untuk mengatakan bahwa Harvey sangat menentukan, membuat Ronald lengah. Tidak mudah bagi Ronaldo untuk mengatur Kate lagi dalam keadaan seperti ini. Melihat Ronald John, yang ketakutan dan marah pada saat yang sama, Harvey York melempar dokumen ke atas meja dan dengan tenang berkata, jadi, bagaimana jika Star Chaebol? Lagi pula itu hanya pendirian bisnis dari Country J. Apakah surat kuasa benar-benar sulit didapat dari mereka? Apakah Anda memerlukan CEO atau CEO eksekutif untuk menangani masalah ini? Siapapun dari kalian yang lebih tinggi harus bisa menyegel kesepakatan. Jika tidak, apakah Anda bahkan layak mendapatkan gaji dan dividen senilai ratusan ribu dolar? Apakah perusahaan membayar Anda untuk mengendur? Harvey menunjuk ke surat pengunduran diri dan dengan dingin berseru, jika ada di antara kalian yang berpikir bahwa aku terlalu sombong dan tidak logis, atau Anda berpikir bahwa kemampuan Anda terbatas dan tidak dapat menyelesaikan tugas, maka sederhana saja, keluar. Orang-orang yang keluar sekarang tidak akan kehilangan gaji dan dividen tahun ini. Ruangan itu sunyi senyap setelah mendengar kata-kata Harvey.
Bahkan Ronald yang awalnya banyak mengoceh pun terdiam. Dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Semua orang tahu bahwa jika mereka terus pamar dan melawan Harvey, mereka akan dikeluarkan dari perusahaan. Kate melotot dingin melihat pemandangan itu. Di matanya, dia harus berdiri di samping Harvey. Jika mereka memiliki perbedaan pendapat sama sekali, kata-kata Harvey akan dianggap sebagai lelucon. Selain itu, Kate sepenuhnya mempercayai Harvey setelah bersamanya selama beberapa hari terakhir. Dia percaya bahwa dia punya alasan untuk bertindak seperti ini dan bukan karena dia tidak bermoral. Ekspresi Ronald berubah panik. Orang lain hanya bisa duduk diam, tetapi dia merasa berada di kursi panas. Jika dia tidak bisa memaksa Kate menyerahkan posisinya, dia tidak akan bisa kembali ke Justin dan Angelina. Itulah mengapa meskipun Ronald sedikit takut, dia tetap angkat bicara setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Harvey York. Apa sebenarnya yang Anda maksud dengan itu? Apakah kamu membelakangi kami? Kamu harus tahu bahwa semua petinggi bekerja keras setiap hari. Bahkan jika kami tidak memiliki prestasi, setidaknya kami bekerja keras agar perusahaan menjadi seperti ini. Harvey menggebrak meja. Apakah kamu tidak malu mengatakan sesuatu seperti ini? Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu. Saat Anda menjadi CEO eksekutif, Anda akan membantu setiap pekerjaan atasan. Yang penting kamu tidak membantu, terkadang bahkan menyebabkan masalah. Itu mudah. Setiap kali Anda berpura-pura membantu, Anda akan mendapat potongan gaji. Hampir setiap pandangan atasan semua beralih ke arah Ronald setelah mendengar kata-kata itu setelah diingatkan tentang masa lalu. Ronald memang mencoba membantu pekerjaanku sebelum ini. Sebelumnya, semua orang mengira dia hanya orang yang sibuk. Tetapi semua orang mengerti apa yang terjadi setelah Harvey mengungkap Ronald. Dia terlibat dengan bisnis semua orang. Aman untuk mengatakan bahwa kata-kata Harvey segera berbalik melawan Ronald. Jangan dengarkan dia. Ronald tiba-tiba merasa kering saat dia terus tersedak kata-katanya. Harvey melanjutkan pidatonya dengan nada dingin. Karena Anda terlibat dalam bisnis semua orang di sini, gaji dan dividen Anda tahun lalu 3 kali lebih banyak daripada orang-orang di sini, bahkan mungkin 5 kali lebih banyak dari Anda. Apakah kamu berpikir bahwa kamu mampu menghasilkan uang sebanyak ini? Yang Anda lakukan hanyalah terlibat dengan bisnis orang lain. Merampok uang hasil jerih payah mereka. Kamu pikir kamu mampu ketika kamu menggunakan taktik backhand seperti ini? Apakah menurut Anda kontribusi Anda terhadap perusahaan besar? Berhenti bermimpi. Setelah mendengar kata-kata Harvey York, semua orang langsung mengarahkan kemarahan mereka kepada Ronald John. Para petinggi memikirkan pengalaman masa lalu mereka ketika Ronald akan terlibat dalam bisnis mereka tanpa alasan, tetapi gaji dan dividennya masih beberapa kali lebih banyak daripada orang lain. Pada saat ini, semua petinggi menunjukkan ekspresi dingin di wajah mereka. Hak apa yang dimiliki Ronald untuk mendapatkan gaji setinggi itu tanpa kemampuan atau bakat apapun? Dia telah menghisap darah kita selama ini, dan sekarang dia ingin kita membantunya mengambil kembali posisinya. Apakah dia mengira kita idiot? Hanya dalam sekejap mata, para petinggi dipenuhi dengan kebencian yang sama. Ronald meledak marah. Dia tidak tahu bagaimana Harvey mendapatkan dokumen-dokumen itu, tetapi itu merupakan pukulan mematikan baginya setelah catatan-catatan itu terungkap. John, kaulah yang bertanggung jawab atas surat kuasa Star Chaebol selama ini. Sekarang setelah kesepakatan gagal, kamu bahkan berani menyalahkan CEO Walker. Betul sekali. Anda yang tidak mampu, tetapi Anda mencoba menjadikan CEO Walker sebagai kambing hitam? Apakah Anda hanya terlibat dengan perusahaan hanya ketika sesuatu yang baik terjadi dan berpura-pura tidak ada hubungannya dengan perusahaan ketika ada masalah kecil? John, tindakanmu terlalu tak tahu malu. John, Anda harus meminta maaf kepada CEO Walker dan CEO York. Keduanya adalah orang baik. Mereka mungkin membiarkan Anda lolos demi apa yang disebut kerja keras Anda. Tepat. Memperbaiki kesalahan adalah kebaikan terbesar. Semua atasan berbicara dengan nada yang aneh. Sikap mereka benar-benar terlihat saat itu. Mereka ingin menginjak-injak Ronald. Tidak akan ada cara baginya untuk terus menghisap darah semua orang. Wajah Ronald dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan saat dia menggertakkan giginya. Setelah memelototi Harvey untuk waktu yang lama, Ronald diam-diam berseru, CEO Walker, CEO York, maafkan saya. Akulah yang tidak mampu.
Aku harus bertanggung jawab atas semua ini. Ronald merasa kesal setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Semua yang terjadi hari itu seharusnya menjadi jebakan bagi Kate Walker. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengambil pelurunya sendiri. Aman untuk mengatakan bahwa bolak-balik yang dramatis telah benar-benar memukau semua orang yang hadir. Tidak ada yang mengira Ronald akan menunjukkan kekuatan pada Kate, tapi kemudian dia menderita kerugian yang lebih besar karenanya. Pandangan semua orang tentang Kate berubah drastis. Dia adalah wanita yang unggul. Kate bahkan tidak perlu membela dirinya sendiri. Yang perlu dia lakukan hanyalah membawa CEO eksekutif untuk menangani masalah yang tidak perlu. Pemandangan itu membuat status Kate meroket. Harvey kemudian dengan dingin berseru, karena kamu tahu bahwa kamu tidak mampu, mari kita tangani masalahnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Mulai hari ini dan seterusnya, dividen bulanan Anda ditangguhkan. Gaji bulanan Anda juga akan dipotong setengah. Uang yang hilang darimu malah akan digunakan untuk memberi penghargaan kepada orang yang kompeten. Jika salah satu dari Anda yang lebih tinggi bisa mendapatkan surat kuasa dari Star Chaebol, $150.000 akan menjadi milik Anda untuk diambil. Tentu saja, Anda juga dapat membuat kesepakatan dengan Star Chaebol jika Anda merasa cukup mampu, Tuan John. Saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda tanpa kehilangan $1 pun. Semua orang bersorak setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia membuat para petinggi menargetkan Ronald dengan memberitahu mereka tentang Ronald yang mencuri dari mereka. Kemudian, dia menggunakan gaji dan dividen Ronald yang dipotong sebagai hadiah. Ini memang taktik yang tidak terduga. Ronald menjadi tikus yang ingin diinjak semua orang di perusahaan hanya dalam sekejap mata. Kate Walker memandang Harvey York dengan penuh kekaguman. Harvey terlalu baik. Orang biasa bahkan tidak akan berpikir untuk menggunakan taktik seperti ini. Bahkan jika taktik itu dikenal luas untuk berhasil, itu tidak akan sepenuhnya menekan Ronald John tanpa kepercayaan dan kekuatan mutlak, baik itu tidak terduga atau tidak. Aman untuk mengatakan bahwa kekuatan Harvey jauh melampaui imajinasi siapapun. Siapa yang masih ingat untuk menjatuhkan Kate pada saat itu? Uang adalah prioritas utama. Berhentilah menyemburkan omong kosong, Harvey York. Berhenti mengganggu yang lain dengan gonggonganmu. Ronald ketakutan sekaligus marah ketika dia membanting meja dan berteriak pada Harvey. Aku tidak akan bertaruh dengan siapapun selain kamu. Aku akan memberimu 3 hari penuh. Jika Anda bisa mendapatkan surat kuasa dari perwakilan Mordu Star Chaebol, saya akan mengundurkan diri sekarang bahkan tanpa mengambil $1 pun. Tetapi jika saya yang menyegel kesepakatan, Anda harus mengundurkan diri dan biarkan saya mendapatkan kembali posisi CEO eksekutif. Harvey, apakah kamu berani bertaruh denganku? Atau kamu hanya pamer yang hanya tahu bagaimana menggunakan mulutnya tanpa kemampuan apapun? Apakah Anda semua menggonggong dan tidak menggigit? Ronald keluar semua saat ini. Entah dia atau Harvey. Karena Ronald ditekan sepenuhnya oleh Harvey, itu akan berakhir buruk baginya jika dia tidak melakukan apa-apa juga. Dan jika dia melawan, setidaknya dia mungkin bisa kembali. Harvey berjalan ke depan dan menepuk bahu Ronald. 3 hari? Itu sangat membosankan. Menurutku, kita harus bermain untuk taruhan yang lebih tinggi. 1 hari. Jika saya menyegel kesepakatan, Anda tidak hanya harus pergi, Anda juga harus merangkak keluar dari gedung perusahaan. Jika saya kalah, saya akan melakukan hal yang sama. Apakah kamu berani? Tubuh Ronald gemetar ketakutan, tetapi dia sudah tidak kehilangan apa-apa lagi. Dia membanting meja dan berseru dengan keras, "Baik. Sudah beres kalau begitu. Apakah kamu tidak kompeten, Harvey? Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menyegel kesepakatan. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan pergi dengan sukarela." Semua orang di sini adalah saksi. Semua orang saling memandang, lalu mengangguk serempak. Keduanya berada dalam pertempuran yang sangat panas saat itu. Para petinggi belum ingin memihak. Beberapa menit kemudian, di kantor CEO. Tempat itu menghadap ke Laut Mordu, memberi orang perasaan musim semi yang hangat. Harvey sedang duduk di sofa dekat jendela dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kate menuangkan 2 cangkir teh, meletakkan salah satu cangkir di depan Harvey, lalu tersenyum hangat. "Terima kasih untuk hari ini, Harvey. Jika bukan karena Anda, Ronald akan memaksa saya turun dengan acaranya." Harvey menyesap tehnya, lalu menjawab, "Tidak apa-apa. Lagi pula dia akan mengundurkan diri hari ini." Kate kemudian bertanya saat minatnya memuncak,
Harvey, apakah kamu sepercaya diri ini? Saya mendengar bahwa perwakilan Mordu Star Chaebol adalah Meili, perwakilan dari bawahan paling terpercaya di Timur Jauh. Bahkan Angelina nyaris tidak berhasil menjalin hubungan dengan orang ini menggunakan koneksinya dengan keluarga John. Saya mendengar bahwa dia juga membayar harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan surat kuasa. Lagi pula, seluruh Mordu tahu bahwa kesepakatan dengan Star Chaebol untuk mendapatkan surat kuasa mereka adalah kesepakatan tanpa kerugian. Itulah mengapa status perwakilan Mordu tinggi sekarang. Apakah kamu tidak terlalu terburu-buru untuk membuat kesepakatan dengannya hari ini? Harvey York dengan tenang menyesap tehnya dan menjawab, jangan khawatir. Tidak masalah betapa sulitnya menghadapi perwakilan Mordu ini. Surat kuasa adalah milikmu jika aku mengatakannya. Aku akan menyegel kesepakatan dalam sehari. Dan setelah itu, Walker Corporation akan menjadi milik Anda untuk dikendalikan. Pukul 12 siang, di Mordu Marina, tuan muda dan selebritas senang berkumpul di tempat ini. Setelah berlayar yacht mereka ke laut lepas, mereka tidak akan lagi terikat oleh hukum negara haji. Tuan muda dan selebritas dapat melakukan apapun yang mereka suka sambil dikelilingi oleh laut lepas. Di kapal pesiar kecil dengan nama Walker Corporation, Ronald John yang mengenakan pakaian pantai Hawaii menunjukkan senyum tipis saat ini. CEO Walker. CEO York. Karena kita bertaruh di sini, aku akan memberi kalian berdua kesempatan untuk menghormati gaji perusahaan. Saya sudah mengundang perwakilan Mordu Star Chaebol, Luke Perry, untuk datang ke sini. Dia sedang berlibur di kapal pesiar dengan nama Star Chaebol. Aku bekerja keras agar kalian berdua memiliki kesempatan untuk melihatnya. Jika Anda dapat meyakinkan dia untuk menandatangani surat-surat dan menyerahkan surat kuasa di dalam Mordu, saya akan mengemasi barang-barang saya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya bahkan akan merangkak keluar dari gedung perusahaan dari kantor CEO. Tapi jika tidak ada dari kalian yang bisa menyegel kesepakatan, saya akan membuat insiden ini viral di Durin. Setelah menderita kerugian besar di pagi hari, Ronald secara alami pergi untuk meminta bantuan dari dua orang yang mendukungnya. Setelah mendapatkan instruksi pendukungnya, dia segera kembali ke Harvey dan Kate sambil berpura-pura bekerja untuk Walker Corporation, mengatakan bahwa dia akan membantu Harvey mengatur janji temu dengan Luke, perwakilan Mordu dari Star Chaebol. Harvey tahu betul bahwa ada orang lain di balik semua ini. Entah ini umpan untuk menjebak Harvey dan Kate, atau ada motif lain untuk mengatur pertemuan itu, tapi dia tidak keberatan sama sekali. Karena Ronald akan menghubungi Luke sendiri, Harvey tidak perlu membuang energinya untuk melakukan hal yang sama. Setelah menyipitkan mata sambil memelototi Ronald yang menunjukkan senyum tipis, Harvey kemudian dengan tenang berkata, jangan khawatir, Tuan John. Jika saya tidak bisa mendapatkan kontrak, saya akan mengundurkan diri. Tapi karena aku orang baik, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kamu ingin membuat bahan tertawaan dariku, lebih baik kamu berhenti bermimpi. Saya pikir Anda harus meletakkan karpet di dalam gedung perusahaan terlebih dahulu. Aku khawatir lantai yang keras akan menggores kulitmu yang rapuh. Harvey menunjukkan senyum yang sangat hangat, tetapi sudut mata Ronald sedikit berkedut saat dia tersenyum miring. Anda tampaknya cukup percaya diri, CEO York. Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya atas kesepakatan yang berhasil. Aku harap kamu masih bisa bersikap angkuh dan mendominasi saat kamu naik kapal pesiar. Secara alami, Ronald tidak perlu marah pada Harvey. Di matanya, Harvey sama saja sudah mati. Ronald bersenang-senang dengan Luke baru-baru ini. Dia juga memberi Luke manfaat yang tak terhitung jumlahnya untuk dipertahankan. Luke mungkin tidak memberikan kontrak kepada Ronald karena rasa hormat. Tapi dia akan dengan senang hati menerima fitnah Harvey demi Ronald. Beberapa petinggi yang menemani Ronald semuanya tersenyum. Di mata mereka, nasib Harvey telah ditentukan. Mereka hanya di sini untuk menonton pertunjukan.